Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minina haqqan. Wa nashhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul abrar. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tiada henti dan tiada bosan. Terus kita hadirkan sebagai sebuah ibadah sangat besar. Syukur kita tentu ditandai beribadah kepada Allah dengan mukhlishina lahuddin di atas sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi syukur hakiki jemaah sekalian tidak akan pernah bisa sampai kalau kita tidak menjadikan ibadah sebagai target hidup kita. Banyak nas-nas dalam Quran maupun hadis yang menyuruh kita fa'buduhu la'allakum tashkurun. Ibadahilah Allah semata. Karena itulah bukti kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di muka bumi bukan kebetulan jemaah sekalian. Tapi dihadirkan dengan tugas suci, tugas mulia beribadah. Tentu beribadah di sini luas maknanya. Kalau Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-ibadah hiya ma yataqarrab ila Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu adalah apa yang membuat kita semakin dekat kepada Allah. Dengan ma yuhibbuhu wa ma yarda. Apa saja yang Allah cinta, kalau Allah suka, itu ibadah. Wa ma yarda, apa yang Allah ridha, itu ibadah. Jadi kita cek saja, Pak. Apa yang Allah suka, itu ibadah. Apa yang Allah ridha, itu ibadah. Dan ada rumus yang dikemukakan oleh para ulama kita sekalian. Ada ibadah yang sangat hebat, yang tidak ada tandingannya, Pak. Ini 6 tingkatan kita dalam beribadah. Ada tingkatan ibadah paling hebat. Kalau Bapak masuki ini, Bapak adalah pemenang dalam hal beribadah. Lakukanlah ibadah itu dengan tahan lama yang sifatnya panjang meskipun waktu melakukannya durasinya pendek. Karena ada ibadah, Pak, kita lakukan hari ini ya diterima sebagai sebuah ibadah ya selesai juga hari ini. Seperti sholat 5 waktu kita hadirkan tadi sholat maghrib di besar. Demikian juga ibadah-ibadah lainnya. Tapi ada ibadah jemaah sekalian yang oleh Quran dan hadis sebutkan ada namanya ibadah yang sifatnya wakifun, permanen nilainya, lama dia, tahan dia. Yang disebut dengan berwakaf. Yang nilainya adalah ajrun atau yajri hatta yaumil qiyamah. Dia mengalir. Pahalanya, tembusannya, depositonya sampai hari kiamat. Ini disebut dengan amal jariah. Contoh Pak ya, ini yang membangun masjid sudah tidak ada. Sebagian mungkin sudah mendahului kita. Ini yang punya tanah dipakai, bebaskan setengah meter, sekian sehingga bisa menjadi bagian dari bangunan ini berdiri, Pak. Taklim kita hari ini, tadarus kita, salawat kita, zikir kita, doa kita, seluruh yang dibangun, lakukan di atas rumah Allah yang suci ini, atas partisipasi dan saham kita. Mungkin kecil, tapi tahan lama. Kalau masjid ini
terus menerus bertahan sampai 500 tahun Pak. Umur tak 500 tahun. Ini satu masjid. Kalau 2 masjid, 3 masjid, 4 masjid kita bangun. Yang oleh Nabi SAW mengatakan, man bana masjidan walau kamafas, siapa yang membangun masjid meskipun sebesar sangkarnya burung. Burung itu Pak kecil sangkarnya. Kata para ulama artinya kecil sekali bagian kita. Tapi kata Nabi SAW, Allahu baitan fil jannah. Allah akan siapkan rumah khusus di surga. Itu yang disebut dengan rumah khusus di surga. Karena apa? Meskipun sebesar sangkar burung. Contoh Pak, satu sak semen, satu potong besi, satu potong kayu, satu lahan yang katakanlah seperti ini di depan mau dibebaskan, ini proyek besar Pak untuk kepentingan akhirat kita. Mari kita jadikan setiap bertambah umur kita, bertambah nikmat kita, bertambah kesempatan kita, bisa kita mengambil bagian Pak beramal, bukan amal yang hari ini dikerja habis juga. Tapi kita mau bikin target Pak, ada amal-amal jariah, ada amal-amal wakaf yang bisa kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu antara lain sebagaimana kata Nabi bahwa iza mata ibnu Adam, kalau mati cucu Adam itu, in kata anhu amalu, apabila mati cucu Adam terputus amalnya illa min salas, 3 Nabi sebutkan di situ, sedekah jariah, sedekah mengalir. Ini istilah Nabi Pak, sedekatun jariah. Itu bisa dipakai oleh siapapun yang mau, dan ini tidak mesti sebenarnya banyak. Berwakaf itu tidak mesti, misalnya tidak bisa setengah meter, tidak bisa 1 meter, berapapun bagian, misalnya 100.000, 200.000, tapi menjadi bahagian cukup 1 meter, kedepannya ditambah dan seterusnya oleh saudara-saudara kita yang lain Pak, itu bagian kekuatan besar. Itu kalau manusia cerdas, jangan cuma memikirkan amalan selesai hari ini Pak. Tapi bagaimana kalau kita sudah dalam kubur? Bagaimana kalau kita sudah menanti dalam kubur? Lalu ada kiriman deposito terus. Ini satu amalan cerdas. Ada amalan yang kedua Pak, kalau Bapak mau masuk di ranking 2, kita masuk lakukan amalan yang kecil, tapi itu menjadi sunnah Nabi SAW. Maka amalan kecil tapi itu sunnah, lebih besar pahalanya. Kecil tapi sunnah. Contoh, salat yang dilakukan di atas sunnah pasti lebih baik pahalanya dibanding dengan salat yang tidak dilakukan di atas sunnah. Berudu di atas sunnah, maka itu lebih tinggi pahalanya dibanding yang tidak sesuai sunnah. Dan seterusnya. Maka ibadah itu usahakan Mbak, lakukan di atas ilmu, lakukan di atas petunjuk, lakukan di atas tuntunan, maka itu pahalanya lebih mulia. Contoh salat berjamaah kita Pak, mungkin salat berjamaah itu, ya ada orang yang salat berjamaah di sini dengan salat berjamaah di sana tidak sama Pak, meskipun salat berjamaah standar ada 25, ada 27 derajat. Tapi semakin sesuai sunnah, semakin tinggi pahalanya. Mungkin jemaah sekalian, kita ulangi itu berulang-ulang dan itu pahalanya akan menjadi dahsyat kalau berulang-ulang. Ya, coba kalau bapak-bapak masuk di WC setiap hari Pak, dengan kaki kiri tak yang masuk dan keluar dengan kaki kanan, itu sudah menjadi pahala. Karena tuntunan nabinya kita begitu. Tuntunan Nabi tak kalau masuk ke di WC, ya dahulukan yang kaki kiri, tak keluar yang kaki kanan. Kalau bapak ini minum sebentar Pak, maaf, minum dengan yang kanan, dimulai dengan bismillah, jangan meniup di tempat air gelas begini. Itu tiap hari kita lakukan Pak, pahala besar. Mungkin umur tak pendek,
Tapi ini di atas sunnah, maka dia menjadi panjang, Pak. Panjang, karena ada orang Pak itu lebih panjang amalnya dibanding umurnya. Gimana caranya? Dia pintar melakukan amalan-amalan yang berkualitas. Kalau Bapak pakai baju kanan, lepas kiri. Bapak sebentar keluar masjid, lepas masuk keluar Pak dengan kaki. Ya, kita masuk keluar sebentar dengan kaki kiri tak. Pakai sandal tak dengan kanan. Bismillah, selama pakai sandal itu Pak, sepatu, pahala. Berkualitas kita punya umur karena di atas panduan Nabi kita Muhammad SAW. Coba Pak, kalau masuk masjid, kaki kanan, keluar kiri, pakai sandal kanan, lepas kiri. Pokoknya intinya Pak melepas. Seperti tadi kita potong kuku tadi hari Jumat. Potong dari sini. Kiri, lepas. Ini satu pendapat yang kuat. Karena melepas berarti yang kiri. Kita potong. Kumis, bagusnya dimulai dari yang kiri. Kalau kita potong dan lepas sesuatu itu, inti melepas, mulai sesuatu yang kiri. Kalau di Bapak lakukan berulang-ulang, itu menjadi pahala umur tak panjang meskipun pendek jatata. Karena di atas sunnah Nabi kita Muhammad SAW. InsyaAllah Pak berusaha dan mungkin resep-resep 6 perkara bisa menjadi pemenang dalam amal kita Pak. Jadi ada orang cerdas beramal Pak. Cerdas beramal itu bukan cuma sekedar banyak amalnya, tapi dia melakukan amal yang sifatnya berkualitas. Mana amalan berkualitas? Mungkin Pak diremehkan, tetapi bagi Allah Rasulnya itu besar. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Saya masuk di bab imamah, bab menjadi imam. Bab menjadi imam. Artinya perkara-perkara yang akan kita bahas di sini, jenis-jenis imam dan model-model imam dan hal-hal yang bisa menjadi imam dan hubungan imam dengan makmum. Kita baca antara lain begini Pak. Bolehnya imam itu orang buta, boleh hamba sahaya, boleh mantan budak. Orang buta itu Pak bisa jadi imam. Disebutkan hadis yang sahih Imam Ahmad di kitab Musnadnya, Imam Abu Daud di kitab Sunannya. An Anasin, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibnu Ummi Maktum. Pernah dipilih itu siapa? Abdullah ibnu Maktum. Ini seorang yang buta Pak. Waktu sahabat pergi berperang, yang tinggal menjaga gawang itu Abdullah bin Maktum. Dan sekaligus di posisi beliau adalah ya ummun nasa wa huwa a'ma. Beliau yang mengimami manusia jamaah padahal dia dalam keadaan buta. Jadi orang buta bisa jadi imam. Orang buta bisa jadi imam. Seperti imamnya dulu 99 Pak ya. Itu sahabat saya di sekampung saya di kampung itu Ustaz Iqbal itu orang buta Pak. Tapi kalau Bapak bacakan dia ayat, satu kali Bapak bacakan dia tinggal. Kalau Bapak baca tafsir, begitu Bapak baca dia sudah simpang di otaknya itu. Saya bilang salah baca kok. Tidak begitu tadi. Itu orang buta Pak. Allah kasih ketajaman pikiran yang sangat luar biasa. Dia hafal itu Pak, berbagai kitab tafsir. Karena satu kali dibacakan, seperti dulu kecerdasan, saya tidak bandingkan, tapi ada dulu manusia cerdas seperti Imam Al-Bukhari. Biar main-mainnya dulu Pak, orang belajar di sini, di luar dia main-main, sebentar dicek orang, Imam Al-Bukhari mengatakan, saya bisa ulangi tadi apa yang kita jelaskan. Itu cerdas Imam Bukhari.
Ya, beda kita sebagian sekarang duduk di majelis tapi suruh ulangi ada. Tidak bisa. Imam Bukhari cerdas itu seperti tadi Ustaz Iqbal itu saya kenal beliau, Masya Allah, Allah kasih Pak kecerdasan. Matanya zahirnya buta, tapi mata hatinya melihat. Itu bisa jadi imam ya, jadi bisa. Kemudian imamahnya orang fasik, orang yang pernah membunuh, pernah berzina, pernah melakukan dosa besar, mantan peminum, itu bisa jadi imam. Bisa jadi imam. Jadi jangan pas suatu saat misalnya orang bertobat nih kepada Allah, lalu jadi imam ya, tidak sah sholatnya itu. Oh jangan Pak, bisa jadi imam itu. Kalau ada orang sah sholatnya untuk dirinya, maka sah pula mengimami orang lain. Selama tidak ada aturan khusus. Kalau ada orang sah sholat untuk dirinya, penzina kan meskipun pernah berzina, tetap sah sholat untuk dirinya. Tidak ada orang mengatakan bahwa penzina tidak diterima sholatnya. Demikian juga pemabuk, demikian juga pembunuh dan seterusnya. Itu di mana diambil hadisnya? Hadis Bukhari di kitab tarinya. Cuma kalau hadis begini sudah di kitab. Jadi lain itu Bukhari di kitab Sahihnya, lain Bukhari di kitab tariknya. Kalau Sahih Bukhari Pak tidak perlu kita komentar tentang kesahihan. Kalau Sahih Bukhari. Tapi kalau Bukhari dalam kitab tariknya sama dengan kitab Adabul Mufrad Imam Bukhari, tidak semua sahih di dalamnya. Meskipun ini tetap diakui oleh ulama bisa diamalkan insyaallah. Ana Abdul Karim Al-Bukai qol adraktu 10 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yusalli khalfa a'immatil jawr. Di sini katakan bahwa dari Abdul Karim Al-Bukai ia menuturkan aku pernah hidup bersama 10 sahabat Nabi. 10 sahabat Nabi. Ya. Jadi asyratan min ashabin Nabi kulluhum, semua 10 sahabat Nabi ini sahabat Nabi Pak, muridnya Nabi langsung, yusalli khalfa a'immatil jawr. Pernah beliau salat padahal diimami oleh imam yang pelaku dosa dan maksiat. Pelaku dosa dan maksiat. Ini sahabat Nabi Pak. Jadi kalau misalnya berdekatan ke masjid baru saya bilang, kenapa tidak pernah sholat di masjid situ? Pak bilang, tidak beres kikula itu imamnya. Oh, jangan Pak. Tetap kita sholat berjamaah. Ada orang itu yang bilang, saya tidak pernah pergi berjamaah karena imamnya di situ begini. Jauh lebih jelek Pak kalau kita sholat sendiri. Jauh lebih jelek kalau kita sholat sendiri di rumah. Ikut saja dengan imam itu. Seperti disebutkan di sini, Abdullah bin Umar, kita tahu Pak bagaimana anaknya Umar bin Khattab, iparnya Rasulullah SAW, dan Anas bin Malik. Di mana ini Anas bin Malik? Sosok yang pernah tinggal di rumah Nabi lebih 10 tahun. Hafal hadis lebih 1000, Abdullah bin Umar lebih 2000 hadis Pak. Beliau salatnya luar biasa ini. Pernah salat di belakangnya Al-Hajjaj bin Yusuf. Ini seorang fasik. Hajjaj bin Yusuf. Ya, fasik Pak. Ahli maksiat. Tapi beliau salat di belakangnya. Karena ahli maksiat itu menanggung dosanya kepada Allah. Bukan kita yang tanggung dosanya. Yang penting tidak bermaksiat pada waktu salat. Tidak bermaksiat waktu sholat. Abdullah bin Mas'ud, gimana kita ketahui bagaimana Abdullah bin Mas'ud? Sosok yang banyak meriwayatkan hadis seperti tasyahud yang kita baca. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattaibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu riwayatnya Abdullah bin Mas'ud.
Kita sholat jenazah Allahu Akbar, itu riwayat Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana kita takbir Idul Fitri, itu adalah riwayat Abdullah bin Mas'ud. Disebutkan Abdullah bin Mas'ud pernah sholat di belakangnya Al-Walid bin Mu'id, juga seorang fasik. Seperti sahabat yang lain seperti Abu Sa'id Al-Khudri pernah sholat di belakangnya Marwan bin Hakam. Padahal semua imam-imam ini, Al-Hajjaj bin Yusuf, Al-Walid bin Abu Mu'id, Marwan bin Hakam pernah mengimami sahabat ini. Dan sahabat tidak ada yang mengatakan saya tinggalkan karena dia ahli maksiat. Jadi bolehnya seseorang, misalnya kalau bapak lei, dulu itu, suka dulu main judi itu, yang penting dia tidak main judi waktu sholat. Ya. Kita masuk yang ketiga. Bolehnya mukim bermakmum kepada musafir. Yang selama ini kalau misalnya ini ini orang musafir jadi imam. Ini jadi imam. Yang makmum ini orang setempat. Orang di sini misalnya. Orang di sini tapi dia ikut ini orang singgah-singgah di masjid. Singgah-singgah. Bisa ini imam. Yang selama ini kita kan yang imam itu harus orang mukim, orang setempat. Tidak mesti, Pak. Tidak mesti. Boleh saja musafir ini jadi imam sama ini. Ya mukim. Di mana dalilnya? Ma safara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safaran illa shalla rakataini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan kecuali bola salat rakataini hatta yarji. Nabi itu Pak dalam nanti pembahasan salat jamak dan qasar. Kita akan membahas nanti hadis-hadis Nabi kalau salat jamak dan qasar tidak pernah Nabi tidak qasar. Meskipun nanti ini fi'il Nabi bukan kaul. Fi'il itu perbuatan, pilihannya Nabi. Nabi itu perjalanan, tidak pernah Nabi ma safara Rasulullah SAW safaran illa sholla raka'ataini hatta yarji. Dan ini nanti juga kita bisa lihat bahwa Nabi itu safar terus, kasar terus sampai beliau pulang. Dan pernah Nabi itu safar di Mekah 19 hari. 19 hari Pak. Dan Nabi kasar terus. Nah, ini nanti di pembahasan jamak dan kasar, ini juga nanti kita akan lihat bahwa ada yang membatasi cuma 3 hari. Itu satu pendapat. Tapi kalau ini terus menerus. Wa innahu aqama bi Makkah. Padahal beliau waktu itu dia musafir dari Madinah. Di Madinah Pak, beliau tinggal. Tapi dia ke Mekah, kampungnya. Jadi mohon Pak kalau kita punya kampung, meskipun kampung tetap berlaku hukum jamak dan kasar. Dia bilang saya pulang di kampung. Iya, tapi Bapak tidak menetap di kampung tak. Yang dijadikan mukim itu menetap tak. Kalau di Makassar menetap, meskipun Bapak misalnya orang Sinjai, orang Bone, orang Bulukumba, ke sana ke kampung tak, tetap jamak dan kasar. Tetap jamak dan kasar. Di sini rakataini hatta yarji'. Wa innahu aqama bi Makkah, ya. Kemudian zaman al-fathi samaniya asyara 18 hari lailatan yusalli bin nas 18 malam beliau di Mekah yusalli bin nas, dia imam Pak. Padahal dia musafir. Dia imam padahal musafir. Terus rakataini makmumnya sempurna 4, dia cuma 2.
Jadi kalau makmum tak orang di sini, imam tak di sini, orang musafir, kita dua makmum tak lanjut. Imam tak, musafir cuma dua. Begitu dia safar, cuma dua sholat duhurnya, dua asarnya, 3 maghribnya, 2 isyanya, berlaku dia musafir bagi dia. Yang lain lanjutkan. Nah, saya pernah lakukan begini di Kendari. Ketika manasih haji saya katakan, Bapak mau jadi imam? Dia bilang, Pak Ustaz mau jadi imam saja. Barakah. Saya kasih tahu bilang, saya ini musafir Pak. Saya tinggal di Makassar, saya di Kendari. Sebentar kalau saya sholat duhur cuma 2 rakaat saja. Begitu saya salam Bapak lanjutkan. Tapi ada tuh jamaah benar, ada juga salam tongi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum tongi baru lanjut. Tetap dia lanjut. Ada yang mengerti bahwa dia tidak beri salam. Dia lanjut. Ada juga ikut sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 rakaat baru tambah lagi 2 rakaat. 2 rakaat nanggap ini. Saya bilang, mandrasanya. Ini biasa Pak, kita di sini jarang perlakukan begitu karena sudah kebiasaan di tengah kita itu imam tak memang mukim, sehingga innama julal imam lutamabi. Imam itu diangkat untuk diikuti saja. Ya kalau imamnya salam. Kalau imamnya di situ ya tinggal. Itu yang banyak di masyarakat kita. Padahal Nabi ini pernah beliau jadi imam, Nabi itu memberitahu Pak, Fatimmu salatikum, sempurnakan salat kalian. Ya, fa inni musafir. Saya ini musafir kata Nabi, sempurnakan salat kalian. Sempurnakan salat kalian. Sini musafir. Begitu cara Nabi, Pak. Dan itu menunjukkan jemaah sekalian, bolehnya seseorang bicara sama orang salat. Yang tidak boleh adalah orang salat bicara sama kita. Boleh kita bicara sama orang salat. Suruh maju-maju, suruh minggir-minggir, suruh putar. Salah misalnya kiblatnya, atau dikasih tahu bilang tinggal rakaatmu, 2 rakaat. Boleh bicara. Kalau ada yang tuntungi orang tuanya dan tuntungi suaminya dan tuntungi istrinya bilang, tasyahud kima Bapak? Ruku maki, sujud maki, 2 rakaat mi, boleh dibicara kita. Yang tidak boleh bicara adalah orang sholat. Kalau kita boleh bicara sama orang sholat. Nah, orang sholat itu boleh bicara tapi pakai isyarat. Kalau Bapak sholat dan mau pergi istri tak, mau pergi suami tak, atau pergi anak tak bilang pergi mama, assalamualaikum, kita jawab gini. Ini namanya Pak, waalaikumsalam. Ini jawab ini. Angkat tangan. Nah, jemaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ini baru yang ketiga dan keempat dibalik Pak. Imamah orang mukim atas musafir juga sah. Jadi sebaliknya ini yang biasa kita lakukan. Sami'tu Musa ibnu Salamah qala sa'altu ibni Abbasin qala qultu inni akunu bi Makkah fa kaifa usalli qala raka'ataini sunnata Abi Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini aku mendengar Musa bin Salamah berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, aku sedang berada di Mekah, lalu bagaimana aku sholat? Ibnu Abbas menjawab 2 rakaat sunnah Abul Qasim ya sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim itu Pak artinya nama anaknya Nabi yang pertama disebut Qasim, sehingga nama panggilannya Muhammad itu Abul Qasim, bapaknya Qasim. Karena Qasim itu yang pertama nama. Seperti kalau kita Abdullah nama anak tak yang pertama, abahnya Abdullah. Ya. Kalau bapak Icek namanya abahnya Icek.
Itu Rasulullah SAW nama lainnya adalah Abul Qasim. Nah, seperti itu Pak. Jadi boleh. Ini baru 4 dari sekian. Ini banyak, ada lebih 10 rumus tentang imam. Mungkin nanti bisa dilanjutkan di bulan depan dengan izin Allah. Giliran tak kalau ada yang mau diperjelas sambil menunggu ya silakan, kalau ada yang mau diperjelas. Kalau tidak saya lanjutkan di pembahasannya ini. Saya persilakan. Ya, fadal ya. Bismillah. Ya. Tadi dijelaskan Ustaz mengenai 3 hari dan 19 hari. Ya. Yang sahihnya sebenarnya untuk safar itu Ustaz bisa melakukan 3 harinya atau 19 harinya Ustaz. Yang kita pertanyakan apanya? Yang itu yang tadi kita dari safar ke daerah lain. Ya. Iya. 3 hari setelah 3 harinya kita lanjut dengan sholat yang mengikuti di mungkin, atau yang ke-19 harinya nanti baru kita bisa ikutin yang sholat di tempat kita mungkin. Ya. Ya memang itu ada beberapa pandangan para ulama tentang masalah itu. Ada yang kalau seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan semacamnya dengan ulama-ulama lainnya, itu tidak membatasi berapa jarak waktu. Tidak membatasi berapa jarak waktu, berapa hari dia perjalanan, tidak ada. Kenapa? Karena seperti tadi itu, hatta yarji, sampai dia pulang. Tidak ada bilang arba ayam, 4 hari, tidak ada. Atau tadi seperti katakan bahwa samania laila, 18 malam. Tidak ada disebut Pak. Jadi pendapat pertama itu kalau ada misalnya pergi kuliah 2 tahun di luar negeri, ada 6 bulan misalnya di luar negeri berdagang, maka dihitung dia jamak dan kasar. Karena selama dia masih tetap hukum musafir. Selama dia masih musafir, belum pulang. Kecuali kalau dia beristri di sana. Kalau dia beristri itu Pak menambah kompi 2, sudah dianggap tinggal di situ. Jadi kalau mau kita tidak mau lagi jamak dan kasar, beristri di situ. Dan inilah nanti yang terjadi kasusnya Utsman bin Affan, itu dia tidak sempurnakan lagi, tidak 2 rakaat waktu dia di Mina. Pada sama-sama bisa sahabat dengan lain pergi. Oh ternyata Utsman menikah Pak di Mina. Itu rahasianya. Jadi selama Bapak kemana, pokoknya jamak kasar Pak, jamak kasar. Berapa lama pun, selama belum punya kompi di situ. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, itu dibatasi dengan 3 hari saja. 3 hari saja. Dan itu juga banyak ulama yang berpendapat dan ini kuat sekali juga dalil-dalilnya Pak. Ya. Nah, cuma pernyataan 3 hari itu Pak adalah juga nanti pernyataan-pernyataan saja dan amalan-amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ini kalau dikumpul Pak, saya mengambil pemahaman dirinci menjadi 2. Jika berpergian dengan, ini mengambil kompromi nih. Jika Bapak ke daerah tertentu dan daerahnya itu kita sudah tentukan tempat dengan kita punya target perjalanan. Selesai tidak selesai, saya harus pulang. Seperti pelatihan di Jawa, pelatihan di Sumatera. Saya selesai tidak selesai di tempat itu, maka saya tinggal sepekan. Selesai tidak selesai, yang begini lebih kuat pendapat 3 hari saja. 3 hari saja. Tapi jika
perjalanan ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, kita tidak menjadikan waktu sebagai acuan. Yang kita jadikan acuan itu adalah program tak. Contoh cari obat, Pak. Cari obat di Kalimantan, cari obat di Sumatera. Saya tidak targetkan berapa hari, yang saya targetkan adalah berapa, kapanpun selesai saya pulang. Seperti Nabi jalan ke Mekah tadi 18 hari, 18 malam, tidak ada target kapan Nabi pulang. Dan itu yang dipakai oleh ulama dalam rangka kompromi itu. Jika Bapak ke sana, targetnya hari, selesai tidak selesai, ambil makin patokan tadi 3 hari. Tapi jika targetnya adalah urusan tak, saya selesai, kalau cepat selesai maka saya cepat pulang. Yang dipakai di sini tidak ada batasan waktu itu menjamak dan mengkasar. Insyaallah. Dan ini pendapat yang lebih kuat insyaallah. Seperti itu saya kira Pak ya, insyaallah. Nanti didalami lagi nanti di pembahasan, nanti kita punya pembahasan sholat jamak dan sholat kasar insyaallah. Nah, ada yang lain? Silakan Pak Ketua Tabek. Singkat saja Ustaz, kalau kita musafir, Iya. datang di Syiar Rahman, imamnya sebenarnya ya mungkin di situ. Iya. Satu sisi kita kan musafir itu disunahkan untuk jamak dengan kasar. Iya. Kalau selama saya pada saat jamaah saya ikuti imam. Iya. Apa benar itu Ustaz? Iya. Baik. Nanti setelah misalkan ikuti maghrib, selesai maghrib, lanjut isya. Kita kasar dengan isya. Iya. Sendiri-sendiri. Ya, sudah benar itu Pak Haji. Sudah benar itu. Kalau kita ikut imam, rumusnya adalah innama ju'ilal imam liyutamma bi. Imam ini diangkat untuk diikuti. Imamnya sholat maghrib ya kita memang ikut 3. Ya, contohlah sholat duhur. Kalau habis sholat duhur ini kita mau ke Jakarta, singgah di bandara. Bandara Pak. Masjidnya bandara dulu. Yang imam di bandara adalah imam setempat. Dia sholat duhur 4 rakaat. Kita ikut. Kita ikut 4 rakaat. Maka ikutnya kita ke 4 rakaat itulah yang benar dan itu yang sunnah. Kalau imamnya adalah seorang mukimin, orang mukim di situ. Kita ikut karena hadisnya tadi adalah imam itu diangkat untuk diikuti. Begitu kita pindah ke belakang untuk melanjutkan sholat asar, maka asar kita ini menjadi tinggal 2. Karena kita jamak dan kasar. Mohon Pak yang lain minta tolong nanti. Saya pernah begitu, jadi saya mau ke Jakarta, terus singgah sholat, saya ikut sama imam, mundur, saya mau sholat asar, ini yang lain ini baru datang, bertanya lagi Pak, sholat apa ini, duhur atau asar? Bilang sholat asar, mau saya sholat di situ sendiri, saya bilang jangan ikut di sini Pak, tapi Bapak kamu sholat asar, saya mau sholat duhur, tidak ada masalah, ikut sholat duhur niata, saya sholat asar, ikut jangki sholat sendiri-sendiri. Dan jangan bikin jamaah di atas jamaah. Saya jamaah di sini, kita juga jamaah di sana. Jangan, ikut di sini. Niat tak masing-masing. Niat tak masing-masing. Nah, seperti itu Pak yang sahih. Jangan orang berjamaah di sini bikin tulisan, bikin tulisan. Akhirnya terpecah-pecah dan terkotak-kotak. Ya, ikut saja. Kalau imamnya sholat asar, itu niatnya dia dengan Allah. Jika kita niat tak duhur, ya niat tak duhur. Makanya niat itu tidak perlu diperdengarkan sama jamaah. Karena orang itu bisa beda jamaahnya. Dan ini nanti di pembahasan, bolehnya nanti sholat sunnah ikut sama wajib. Yang wajib bisa ikut sholat sunnah. Bolehnya nanti sholat
tarawih ikut kepada salat Isya, Isya bisa salat tarawih. Boleh. Tidak mesti sama niatnya seseorang dalam salat berjamaah itu. Tidak mesti, Pak. Niat itu urusan pribadi. Sementara gerakan itu adalah urusan jamaah. Ya, seperti itu Pak Haji, insyaallah. Masih ada? Cukup barangkali waktu. Saya lagi sedikit Ustaz. Iya. Mumpung tadi bahwa kami sunahkan untuk sholat jemaah. Ya. Jangan sendiri-sendiri. Betul Pak. Ya permasalahan pada saat yang kita temani itu tidak paham Ustaz. Kita sudah paham, ayo kita jemaah, kemudian kita campur sendiri, nah kita cuma berdoa, kemana Ustaz? Nah kita buat dia jemaah. Ya, jadi terpaksa dia bikin apa misalnya Pak? Dia bentuk sendiri. Ya bentuk sendiri, terpaksa kita juga sendiri pada saya sudah main pagi kita jemaah. Saya pernah begini Pak, ini karena masyarakat kita itu dibentuk dari sebuah kebiasaan yang tidak dibangun oleh sebuah dalil. Ada pernah saya terjadi begini, dia sholat sendiri, salat sunnah. Saya datang karena belum pas sholat wajib, saya berdiri sininya. Ini goyang terus ini, maksudnya nyangku ikut sama saya, karena salat sunnah Kak. Dia maju begini, ku maju itu. Begini lagi, ku maju itu. Sudah sholat, nah tunggu, kenapa Bapak ikut sama saya salat sunnah? Bilang, kenapa larang sama saya? Nah tidak ku ganggu cakit. Nah seperti itu Pak kasus. Banyak di atas kapal laut, pernah saya naik kapal laut, Pak, wih banyak orang bermacam-macam. Pernah saya bikin acara besar, ternyata orang dari berbagai provinsi di Indonesia, masing-masing itu sholat sesuai dengan. Orang tidak mengerti Pak. Jangan 2 jamaah satu masjid. Kecuali mungkin ada lantai 2, lantai 3. Tidak kelihatan. Itu boleh. Tapi kalau kelihatan Pak, jangan. Ikut melebur di situ. Ikut melebur. Tidak boleh mengangkat imam baru kalau ada imam yang sudah sah. Mengkudeta imam namanya itu. Ya, tidak boleh Pak. Jadi kesalahan itu Pak, dan bagaimana kalau orang itu tidak mengerti? Semestinya pengurus masjid itu ada namanya memaksa makmum, kalau begitu bubarkan itu. Tarik. Kau menyatu ke situ. Kau merusak suasana persaudaraan kaum muslimin. Tidak boleh. Kau ikut sama imam yang sudah ada. Seharusnya begitu Pak. Ya, cuma hari ini saya lihat sebagian masjid ero-ero terserah. Inilah butuh dakwah. Kita butuh dakwah, jangan ada saf di situ, ada sholat di situ. Dengan masing-masing katanya sholat yang berbeda, menyatu saja. Niat saja yang dipasang sama-sama Pak. Seperti itu saya kira Pak Ketua ya. Saya kira cukup dulu. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bulan depan dengan izin Allah kita akan lanjutkan nanti model imam yang lain ya. Termasuk nanti Pak, ya bagaimana kalau imamnya dia dalam keadaan berhadas, nanti dalam perjalanan baru dia lupa bahwa dirinya belum mandi wajib. Itu akan kita bahas, imamnya lupa mandi wajib sementara memimpin sholat. Adakah? Kita akan lihat nanti. Ya. Mudah-mudahan tidak terjadi di sini dan di tempat Makassar. Tapi kita butuh ilmu supaya kita bisa mengantisipasi jika itu terjadi. Ya, begitu juga kalau imam buang air kecil atau buang angin dan seterusnya. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.